Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat beriringan dengan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, abang-abang kami di mana saja berada, pada malam hari ini kita akan mencoba belajar tentang kitab karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Futuhul Ghaib. Dalam kitab Futuhul Ghaib ini terdapat makalah-makalah di mana nanti setiap makalah akan coba kita baca satu persatu dan kita pahami. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka makalah pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Makalah pertama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan. Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah. Jadi siapa saja teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat harus melaksanakan segala perintah Allah. Baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunat. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari segala yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu ridho dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Ridho dengan apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ridho dengan segala ketetapan-ketetapan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini. Bertanyalah kepada dirinya tentang perkara ini dan anggota tubuhnya harus melakukan perkara ini. Yang pertama tadi, melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, menjauhkan diri
dari segala larangan-larangan Allah, baik yang haram. Yang ketiga, ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah, ridho dengan segala takdir Allah. Itulah maqalah pertama dari kitabnya Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita lanjutkan lagi maqalah kedua. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ikutilah dengan ikhlas jalan yang ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sekali-sekali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Allah itu maha suci dan tidak mempunyai sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah di dalam mentaati Allah dan janganlah terpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama dan jangan saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dan ketaatan kepada Allah. Kemudian janganlah menjauhkan diri dari Allah dan janganlah lupa kepadanya. Janganlah lalai untuk bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Janganlah jemu atau bosan untuk memohon ampunan kepada Allah pada siang hari maupun malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka. Diberikan kehidupan yang berbahagia di alam surga, bersatu dengan Tuhan dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di surga beserta para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dicintai Allah, pada maqalah yang kedua ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruh kita bertauhidlah kepada Allah, jangan mensekutukannya. Jadi pertama kali dasar dari agama adalah tauhid. Awaluddin makrifatullah. Awal dari agama mengenal Allah. Kita harus bertauhid dengan yang benar. Kita harus mengesahkan Allah. Hal ini pernah disampaikan juga oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi pada saat Luqmanul Hakim sedang sakit di akhir perjalanan hidupnya, dia pun memanggil anak-anaknya. Apa katanya? Wahai anakku, katanya. Wahai anakku, pada saat nanti ayah mati, kamu menyembah apa, nak? Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Luqman berkata, wahai anakku, jangan engkau meninggalkan sholat. Itulah kata-kata yang indah dari Luqmanul Hakim. Sesuai dengan tadi maqalah kedua dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kita harus bertauhid, mengenal Allah, menyembah hanya kepada Allah, berserah dirilah hanya kepada Allah. Itulah tauhid yang benar, yang hak. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Kemudian kita saling bahu-membahu, saling bersatu di dalam kebenaran, di dalam agama Allah. Jangan berpecah belah. Seperti satu lidi itu gampang untuk dipatahkan. Tapi kalau lidinya banyak, dia akan susah. Dia bisa berguna untuk membersihkan. Itulah gambaran dari bersatu. Jadi umat Islam jangan mau terpecah belah. Kita harus bersatu padu. Kuat. Bersatu padu di dalam agama Allah. Bersatu padu di dalam menuju Allah.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hiasilah dirimu dengan takwa. Maksudnya, mari kita kerjakan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Sehingga kita semakin dekat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Siapa yang mengerjakan sunnahku, berarti ia mencintaiku, kata Rasulullah. Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga aku. Begitulah tadi makalah kedua dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, yang terakhir kita akan membaca makalah ketiga dari kitab Futuhul Ghaib. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta penguasa, orang-orang dunia atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih dapat menolong dirinya, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selagi pertolongan lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah. Saudara-saudaraku, begitulah kita di dalam hidup ini. Pada saat kita kesusahan, kita tidak langsung kepada Allah. Pasti kita minta pertolongan, mungkin minta pertolongan kepada saudara, minta pertolongan kepada tetangga, atau kepada bos. Setelah semuanya gagal nanti, barulah kita berserah diri kepada Allah. Barulah minta kepada Allah. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya sebelum ia memutuskan dirinya dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu. Dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya hanya ruhnya sajalah yang tinggal padanya. Dalam peringkat ini yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah. Dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid, keesaan Allah. Makna dari penjelasan ini bahwa apabila orang sudah berharap hanya kepada Allah, maka dia tidak akan lagi mengharapkan makhluk. Sehingga dia itu akan mencapai fana ya. Fana dia itu semua harapannya 1000% hanya kepada Allah. Sehingga dia pun memutuskan dirinya dari keduniaan. Jadi dalam makom ini yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah. Dan tertanamlah di dalam hatinya tadi tentang tauhid keesaan Allah. Kita lihat, jadi pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah saja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Tidak ada faidah dan tidak pula ada anugerah. Tidak terbuka dan tidak pula tertutup. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak kaya dan tidak pula apa-apa. Melainkan semuanya adalah di tangan Allah. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti anak bayi yang ada di pangkuan ibunya. Atau seperti orang mati yang sedang dimandikan. Atau seperti bola kaki di pemain. Melambung bergulir ke atas, ke tepi dan ke tengah. Senantiasa berubah tempat dan kedudukannya. Ia tidak mempunyai daya dan upaya. Maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata.
Saudara-saudaraku yang dicinta Allah, orang yang mencapai makom ini adalah dia betul-betul berserah hanya kepada Allah. Keduniaan di dalam dirinya sudah hilang. Maka dia itu seperti mayat yang sedang dimandikan. Makna mayat yang sedang dimandikan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bergerak. Atau seperti seorang anak di pangkuan ibunya. Anak di pangkuan ibunya taunya, kalau dia mau lapar, ibu katanya. Dia kesakitan, ibu. Dia haus, ibu. Dia taunya cuma ibu, ibu. Begitu juga dengan orang yang 1000% hanya berharap kepada Allah. Dia hanya minta hanya kepada Allah. Dia tidak lagi tergantung, terpaut dengan makhluk. Begitu juga bisa diumpamakan seperti bola yang sedang dimainkan orang. Jadi dia disepak ke sana, disepak kemari. Dia pasrah, ridho dengan ketentuan Allah. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya itu melalui perbuatan Allah. Maka saudara-saudaraku, orang yang mencapai makom ini, ia akan diberi anugerah Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridholah ia kepada Allah. Bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Bertambah khusyuklah ia mengingat Allah. Bersemayamlah ia di dalam Allah. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalangi dari rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Menghalangi dari rahasia Allah yang Maha Agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang Maha Tinggi. Maka ia senantiasa bersyukur dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, inilah pada malam hari ini 3 makalah dari kitab Futuhul Ghaib, dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk makalah-makalah selanjutnya akan kita sambung pada minggu depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.